Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofinah. Saya mahasiswa Universitas Program Studi S1 PGSD dengan NIM 857999993. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum modul 7 optik. Kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya. Kegiatan praktikum yang pertama, percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan, yang pertama papan, kemudian cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, tabir atau layar, celah cahaya, atau bisa pakai ini. Adapun maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Kita susun alat dan bahan seperti ini ya, kita rangkai, kemudian dapat kita lihat salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan ya. Cahayanya saya geser, kemudian saya arahkan ke celah ya, dapat terlihat cahaya dapat dipantulkan. Hasil pengamatan dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar yaitu menghasilkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangan tegak, maya, dan sama besar. Ya, kita geser lilinnya. Kita majukan. Kemudian terlihat ya, kita mundurkan lilin menjauhi cermin. Ya, dapat kita lihat. Hasil pengamatan dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung, yaitu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, sama tegak, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Ya, itu terlihat bayangannya kecil sekali, hampir nggak terlihat ya, kayak titik gitu aja di papan ya, bisa dilihat. Ya, titik kayak titik api di atas papan itu bayangannya. Hasil pengamatan dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, yaitu sifat bayangannya dibentuk oleh cermin cekung adalah maya, sama banyak, dan bayangan 2 kali lebih besar daripada bendanya. Percobaan yang kedua yaitu percobaan pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan, yang pertama lampu senter, celah cahaya,
pakai ini. Tidak. Balok kaca. Saya juga pakai ini. Lilin. Busur. Tabir atau layar. Kertas putih. Penggaris. Lensa cekung dan lensa cembung. Tujuan dari praktikum pembiasan cahaya yaitu yang pertama, menjelaskan bahwa cahaya dibiaskan jika melalui medium yang berbeda. Tujuan yang kedua, menjelaskan prinsip kerja kaca pembesar. Tujuan yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Hasil pengamatan pada balok kaca yaitu dapat dilihat sudut sinar datang dan sudut sinar yang keluar dari balok kaca memiliki sudut yang sama karena berasal dan menuju medium yang sama. Dari hasil pengamatan percobaan pada lensa cembung atau biasa disebut dengan lensa positif, lensa cembung memiliki sifat dapat mengumpulkan cahaya. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa sifat bayangan yang dihasilkan lensa cembung tergantung pada letak bendanya. Kesimpulan dari praktikum percobaan pemantulan cahaya yaitu yang pertama, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bayangkan bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar sama dengan bendanya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung lebih kecil daripada bendanya. Kemudian bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung 2 kali lebih besar dari bendanya. Kesimpulan dari percobaan pembiasan cahaya yaitu bahwa pembiasan merupakan peristiwa pembelokan sinar melalui kerapatan yang berbeda. Syarat terjadinya pembiasan adalah cahaya melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya dan cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Sudut sinar datang dan sinar yang keluar dari balok kaca memiliki sudut yang sama karena berasal dan menuju medium yang sama. Pada saat sinar memasuki kaca, sinar datang dari udara ke kaca, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Pada saat sinar keluar dari kaca, sinar datang dari udara ke kaca, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar akan mengalami pembiasan apabila melewati 2 media yang tingkat kerapatannya berbeda. Sekian kegiatan praktikum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.